Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis oleh para sahabat Nabi Muhammad yang memiliki peran masing-masing. Hasil akhir dari proses ini adalah Al-Quran yang kita miliki saat ini dan merupakan mukjizat terbesar bagi seluruh umat manusia. Ada 3 tahapan masa dalam penulisan Al-Quran, yaitu 1. Penulisan wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan maknanya, dan mengajarkan kepada para sahabat. Media penulisan pada masa itu, para sahabat menggunakan berbagai media yang ada di sekitar mereka untuk menuliskan wahyu, seperti tulang belulang hewan yang diratakan dan dibersihkan, bagian dalam pelepah kurma yang kering dan keras, permukaan batu yang datar, kulit binatang yang telah disamak, dan di beberapa wilayah, daun lontar juga digunakan sebagai media tulis. Selain menulis, banyak sahabat yang menghafal Al-Quran secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Hafalan mereka menjadi salah satu sumber penting dalam pelestarian Al-Quran. 2. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi Perang Yarmuk yang terjadi pada tahun 12 Hijriyah. Perang ini mengakibatkan banyak para penghafal Al-Quran gugur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya sebagian ayat Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Tsabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Tsabit adalah seorang sahabat yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat, dan juga mahir dalam menulis. Zaid bin Tsabit mengumpulkan potongan-potongan tulisan Al-Quran yang tersebar di kalangan para sahabat, kemudian menyusunnya menjadi satu mushaf naskah. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. 3. Standarisasi dan perbanyakan mushaf pada masa Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, muncul perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah akibat perbedaan dialek dan penulisan. Kemudian Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyusun mushaf standar Al-Quran. Tim ini terdiri dari para sahabat yang memiliki hafalan yang kuat dan kemampuan dalam menulis. Mushaf standar yang telah disusun kemudian diperbanyak dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Dengan demikian, seluruh umat Islam memiliki mushaf Al-Quran yang sama. Mengapa proses penulisan Al-Quran sangat penting? Ini karena agar kita dapat menjaga kemurnian Al-Quran, proses penulisan dan standarisasi Al-Quran bertujuan untuk menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran dari segala bentuk perubahan. Selain itu, juga untuk menyatukan umat Islam, dengan adanya mushaf standar, seluruh umat Islam dapat membaca dan memahami Al-Quran dengan cara yang sama, sehingga memperkuat persatuan umat. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Berkat usaha dan ketelitian para sahabat, Al-Quran berhasil dilindungi dan diwariskan kepada seluruh umat Islam hingga saat ini. Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah sama persis dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala.